Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Amalia Nurdin dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Teori Belajar Menurut Psikologi Tingkah Laku dan Landasan Kognitif Kegiatan Pembelajaran. Langsung saja, materi yang pertama yaitu Teori Belajar Menurut Psikologi Tingkah Laku. Para ahli mengemukakan teori belajar menurut aliran psikologi tingkah laku. Teori belajar menurut psikologi tingkah laku dibagi menjadi 4, yaitu teori belajar koneksionisme, teori belajar klasikal, teori belajar operant conditioning, dan teori belajar sosial. Teori belajar koneksionisme menyatakan bahwa orang akan belajar kalau ada rangsangan. Karena itu, teori belajar ini disebut stimulus respon. Teori ini mempunyai hukum-hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum transfer latihan. Hukum kesiapan. Menurut hukum kesiapan, hubungan antara stimulus dan respon mudah terbentuk kalau ada kesiapan pada diri seseorang. Siswa akan mudah mempelajari perkalian kalau ia telah menguasai penjumlahan. Anak usia 1 tahun akan mudah belajar berjalan kalau otot-otot kakinya telah kuat untuk menahan berat badannya. Hukum latihan. Hukum latihan ini menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat karena latihan. Hubungan antara stimulus dan respon itu menjadi lemah karena latihan tidak diteruskan atau dihentikan. Implikasi hukum ini adalah makin sering suatu pelajaran diulang, maka pelajaran itu akan semakin dikuasai. Kalau pelajaran itu tidak pernah diulang-ulang, maka pelajaran itu akan dilupakan. Hukum akibat. Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Sebaliknya, kalau tindakan itu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan, maka tindakan itu cenderung kurang diulangi lagi. Hukum transfer. Menurut Thorndike, apa yang pernah dipelajari anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal-hal lain di masa yang akan datang. Implikasinya bagi pembelajaran adalah bahwa apa yang dipelajari siswa di sekolah harus berguna dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Teori belajar klasikal. Teori belajar classical conditioning menyatakan bahwa belajar itu memerlukan kondisi tertentu, yaitu pancingan yang dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya, Eliot mengemukakan beberapa prinsip classical conditioning, yaitu generalisasi rangsangan, diskriminasi, dan extinction. Generalisasi rangsangan adalah proses di mana respon yang terkondisi mentransfer ke rangsangan lain yang serupa dengan rangsangan terkondisi aslinya. Misalnya, sekali kita belajar warna merah berarti stop. Kita cenderung stop atau waspada pada sinar merah. Diskriminasi adalah proses di mana kita belajar tidak untuk merespon terhadap rangsangan yang sama dengan cara yang sama. Diskriminasi adalah lawan dari generalisasi, karena generalisasi berarti respon dalam cara yang sama terhadap dua rangsangan yang berbeda. Diskriminasi berarti respon secara berbeda kepada dua rangsangan yang sama. Extinction adalah proses di mana respon terkondisi hilang. Dalam eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa
Dengan menyajikan bunyi bel sendirian dapat mengurangi respon terkondisi. Teori belajar operan conditioning. Teori belajar operan conditioning menyatakan bahwa belajar akan terjadi kalau diikuti dengan konsekuensi yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Tingkah laku baru dapat dipelajari dengan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian. Bagian awal berhasil dikuasai, diberi penguatan, dan seterusnya sampai semua bagian dikuasai. Prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku dari operan conditioning. Skinner menyatakan bahwa perubahan tingkah laku tergantung pada konsekuensinya yang segera. Konsekuensi yang menyenangkan menguatkan tingkah laku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan melemahkan tingkah laku. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial menyatakan bahwa mempelajari tingkah laku baru dapat dilakukan melalui modeling langsung maupun tidak langsung serta melalui regulasi diri sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu landasan kognitif kegiatan pembelajaran. Psikologi kognitif. Ilmu jiwa kognitif adalah suatu orientasi teoritis yang sifatnya eklektik. Mereka menyatakan bahwa tidak ada satu teori belajar kognitif, tetapi lebih merupakan satu klaster atau kumpulan teori-teori kognitif. Teori belajar kognitif ini dipengaruhi oleh ilmu jiwa Gestalt dengan para ahli. Sumbangan ilmu jiwa Gestalt yang utama kepada teori belajar kognitif adalah persepsi. Persepsi ini mempertajam pemikiran para ahli kognitif modern lainnya seperti Brunner. Para ahli teori Gestalt memperluas usaha mereka membawa paham kognitif ke perkembangan manusia, inteligensi, dan terutama pemecahan masalah. Warisan terakhir teori Gestalt adalah prinsip-prinsip dari organisasi perseptual. Konsep dasar belajar menurut psikologi kognitif. Elliot dan kawan-kawan pada tahun 2000 mengemukakan konsep dasar tentang belajar menurut teori kognitif, yaitu meliputi yang pertama itu skema atau skemata. Pi dan Andre memberi pengertian skemata, bentuk jamak dari skema, sebagai kerangka mental pengetahuan terorganisir mengenai kejadian, situasi atau objek yang mengubah data yang masuk sehingga data itu cocok dengan pengalaman dan persepsi orang itu. Skema bisa spesifik seperti teknik yang digunakan untuk menahan lajur angka atau yang umum seperti interpretasi, inteligensi. Psikologi kognitif memberi istilah lain tentang skemata, yaitu bentuk struktur kognitif yang abstrak. Skemata ini adalah dasar ingatan hasil dari pengalaman yang lalu yang diorganisir secara individual. Yang kedua, pendekatan utama belajar dengan orientasi psikologi kognitif. Ausubel membedakan antara belajar reseptif, belajar penemuan, belajar hafalan, dan belajar bermakna atau penuh arti. Belajar reseptif. Belajar reseptif adalah belajar di mana penggunaan informasi dalam bentuk apa yang diterima tanpa mengubah susunan atau arti. Belajar reseptif dapat penuh arti bagi siswa sepanjang tidak didasarkan pada hafalan atau menghafal materi pelajaran tanpa usaha mengerti artinya. Tugas siswa dalam belajar reseptif adalah
menginternalisasi materi pelajaran yang telah disiapkan oleh guru dengan baik. Belajar penemuan. Belajar penemuan adalah cara belajar di mana siswa harus menemukan apa yang dipelajari dan kemudian mengatur kembali materi yang dipelajari itu untuk mengintegrasikan dengan struktur kognitif yang sudah ada. Jadi belajar penemuan ini termasuk belajar penuh maka yang dikembangkan berdasarkan psikologi kognitif. Belajar hafalan. Belajar hafalan adalah belajar dengan menghafal materi pelajaran tanpa usaha untuk mengetahui artinya. Artinya, belajar hafalan ini antara lain adalah verbalisme, yaitu tahu kata tetapi tidak tahu arti. Belajar penuh arti. Belajar penuh arti didefinisikan sebagai pemerolehan arti baru atau mengandung arti bahwa materi yang dipelajari secara potensial penuh arti bagi siswa. Perolehan arti baru itu menjadi penuh arti terjadi jika materi yang dipelajari berhubungan dengan hal-hal yang telah diketahui siswa. Ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuan sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Dengan kata lain, manusia tak kenal objektif. Kenyataan yang benar merupakan bagian dari interpretasi mereka sendiri tentang hal itu. Karena semua pengetahuan disaring dan interpretasi berdasarkan pengalaman yang lampau dan apa yang telah diketahui. Model pemrosesan informasi. Morris menyatakan bahwa alur pemrosesan informasi dari luar sehingga kita mengingatnya adalah pertama masuk melalui indera, lalu sampai ke sensor register dan transfer dari sensori register ke ingatan jangka pendek, kemudian diproses lagi untuk diteruskan ke ingatan jangka panjang. Sensori register. Sensori register adalah komponen pertama dari sistem ingatan, di mana informasi yang masuk bertemu. Sensori register menerima banyak sekali informasi dari panca indera dan menahannya dalam waktu sangat singkat, tidak lebih dari 2 detik. Jika terjadi apa-apa terhadap informasi itu selama ada di sensori register, informasi itu akan hilang dengan cepat. Sensori register mempunyai 2 implikasi pendidikan, yaitu yang pertama, orang harus memusatkan perhatian pada informasi itu jika ia ingin mengingatnya. Dan kedua, memerlukan waktu untuk mengingat semua informasi itu. Ingatan jangka pendek. Informasi yang diterima orang dan diperhatikan ditransfer ke komponen kedua dari sistem ingatan, yaitu ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi secara terbatas dalam beberapa detik. Ingatan jangka pendek adalah bagian dari ingatan di mana informasi sedang dipikirkan untuk disimpan. Pikiran yang kita sadari yang dapat kita ingat setiap saat adalah berada pada ingatan jangka pendek ini. Jika kita berhenti memikirkan sesuatu, berarti yang kita pikirkan itu hilang dari ingatan jangka pendek. Informasi bisa masuk ke ingatan jangka pendek dari sensori register atau bisa dari ingatan jangka panjang. Sering pula 2 hal itu terjadi dalam waktu yang sama. Ingatan jangka panjang. Tufling menyatakan bahwa ingatan jangka panjang dibagi dalam 3 bagian, yaitu ingatan episodik. Ingatan episodik adalah ingatan kita tentang pengalaman pribadi yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Informasi tentang ingatan episodik ini tersimpan dalam bentuk image,
yang terorganisir berdasarkan kapan dan di mana kejadian itu terjadi. Yang kedua, ingatan semantik adalah ingatan yang berisi fakta dan generalisasi yang kita tahu konsep, prinsip, atau aturan-aturan dan bagaimana menggunakannya, keterampilan pemecahan masalah, dan strategi belajar. Yang ketiga, ingatan prosedural adalah kemampuan untuk mengingat tentang bagaimana melakukan sesuatu, terutama tugas fisik. Tipe ingatan ini tersimpan dalam seri pasangan stimulus-respon. Ingat, Slavin menyatakan beberapa hal yang menyebabkan kita ingat terhadap informasi yang kita pelajari. Yang pertama, informasi yang kita pelajari harus kita simpan dalam ingatan jangka panjang melalui pengulangan-ulangan informasi yang masih ada pada ingatan jangka pendek. Yang kedua, kita harus menaruh perhatian dan usaha yang serius kepada informasi yang kita pelajari. Yang ketiga, kita perlu mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari informasi, tidak ada informasi lain yang dapat mengaburkan informasi sebelumnya. Yang keempat, latihan yang banyak akan lebih baik untuk menguasai materi yang baru dipelajari. Tetapi untuk informasi yang telah ada pada ingatan jangka panjang, latihan-latihan secara terdistributif sedikit-sedikit setiap hari adalah lebih baik. Yang terakhir, belajar bagian-bagian dari belajar keseluruhan untuk mempelajari materi pelajaran yang banyak akan efektif jika digunakan secara belajar bagian-bagian. Alasan digunakan cara belajar bagian-bagian ini adalah untuk mengurangi retroactive inhibition. Tetapi jika materi pelajaran sedikit, sebaiknya digunakan cara belajar keseluruhan. Lupa. Slavin menyatakan bahwa alasan digunakan cara belajar bagian-bagian ini adalah untuk mengurangi retroactive inhibition. Umumnya, lupa terjadi karena informasi di dalam ingatan jangka pendek tidak pernah ditransfer ke bagian ingatan jangka panjang. Tetapi, lupa bisa pula terjadi karena kita kehilangan kemampuan mengingat informasi yang ada di informasi jangka panjang. Selain itu, Slavin juga menyebutkan bahwa lupa disebabkan oleh turut campurnya informasi oleh informasi lain sehingga bercampur atau menyisihkan informasi itu. Kehadiran informasi lain akan menyebabkan kita lupa. Lupa itu dinamakan interference. Otak dan pikiran. Hubungan antara otak dan pikiran. Menurut Luria, kegiatan intelektual dimulai dengan menganalisis kondisi dari tugas dan kemudian mengidentifikasi elemen-elemen pentingnya. Contoh, ia menelusuri proses berpikir melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, pikiran dimulai hanya jika orang termotivasi untuk memecahkan masalah. Jika siswa mengetahui masalah dan mereka mempunyai alat pemecahnya, motivasi mereka jadi tinggi. Yang kedua, mereka secara hati-hati berusaha menemukan kemudian memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa memilih alternatif yang paling baik dan membuat rencana umum. Dan yang terakhir, siswa harus melakukan tindakan sesuai metode yang diusulkan. Literasi. Literasi adalah sistem pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyamping. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan sebaliknya. Otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Pencocokan pola. Deteksi pola dan pencocokan pola tampaknya merupakan fungsi yang melekat pada otak. Hubble menyimpulkan bagaimana otak mengorganisir informasi melalui pola-pola dan menyatakan bahwa pada akhir input, otak yang pertama terpikat oleh informasi dunia luar yang secara biologis menarik.
Pada ujung output, syaraf merangsang respon tingkah laku. Apa yang terjadi antara input dan output menyisakan keraguan. Dan seperti yang dinyatakan Hubble, memahami mekanisme yang netral yang menjelaskan persepsi atau pemasangan pola merupakan tujuan utama. Oke, mungkin sampai di sini saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.